Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu Resilvia Marta, Jahratul Hasanah, M. Trionaiko, dan Nur Hidayah, akan membahas sebuah materi tentang model pembelajaran magang. Saya, Resilvia Marta, akan membahas tentang pengertian magang atau learning by doing dan juga tujuan dalam pembelajaran magang. Apa sih yang dimaksud dengan magang atau learning by doing tersebut? Magang atau learning by doing merupakan suatu proses pembelajaran yang mengandung unsur belajar sambil bekerja. Tujuan magang. Adapun tujuan magang, yang pertama untuk menetapkan keterampilan yang diinginkan dan ditekuni untuk dijadikan mata pencaharian. Yang kedua, memperluas dan mempercepat jangkauan pengadaan tenaga-tenaga terampil dan cukup mampu untuk segera berpartisipasi dalam proses pembangunan. Nama saya Jahratul Hasanah. Unsur-unsur dalam pembelajaran magang. Unsur-unsurnya yang pertama yaitu pemagang, orang yang belajar bekerja. 2. Sumber magang, orang yang dimagangi atau pemagang. Yang ketiga, pola magang. Fase-fase magang yaitu yang pertama, tahap modeling. Yang kedua, tahap appreciating. Yang ketiga, tahap memudar. Yang keempat, tahap self-directed learning. Yang kelima, tahap generalisasi. Strategi pembelajaran magang. 1. Perumusan tujuan pembelajaran magang. Tujuan pembelajaran magang hendaknya bertujuan untuk memperbaiki pengetahuan lama yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru dalam bidang manajemen dan pelatihan kepekaan pemagang. Perumusan tujuan magang hendaknya bertujuan agar pemagang mampu memiliki keterampilan tambahan dan mengasah keterampilan tersebut. 2. Penentuan sasaran pembelajaran magang. Dalam menentukan sasaran magang, perlu diperhatikan unsur bakat dan minat karena bakat dan minat memiliki pengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan magang. Sebab seseorang yang mengikuti magang tetapi tidak sesuai dengan minat yang besar, kemungkinan besar akan mengalami kesulitan dalam kegiatan belajar maupun pencapaian tujuan. 3. Kegiatan magang terdiri atas beberapa tahap. Di antaranya adalah tahap modeling, appreciating, tahap memudar, tahap self-directed learning, dan tahap generalisasi internet. 4. Materi magang. Pemberian pekerjaan dalam pembelajaran magang. Saya Nur Hidayah dari semester 4. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan program magang. Kelebihan magang yang pertama, biaya murah. Ditinjau dari segi pembiayaan, magang merupakan cara melatih dengan biaya yang sangat murah. Bahkan mungkin tanpa biaya mereka yang mengikuti magang ini mau tidak dibayar atau dibayar sangat rendah karena tujuan utamanya untuk belajar. Yang kedua, memerlukan manajemen sederhana. Dari segi pengelolaan, magang menggunakan manajemen sederhana sehingga sangat membantu dan tidak merepotkan pengelola. Yang ketiga, lebih matang. Para peserta melalui pengalaman magang ini akan lebih matang dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan mereka langsung menghadapi pekerjaan yang ditangani sehingga lebih dapat menghayati dan menekuni pekerjaan tersebut. Yang keempat, loyalitas. Bila perusahaan pada akhirnya ingin menggunakan peserta sebagai karyawan tetap perusahaan, para peserta akan memiliki loyalitas yang tinggi karena sudah banyak mengenal lebih banyak perusahaan yang tempat mereka magang tersebut. Kemudian kekurangan magang. Terlalu lambat. Untuk menjadi ahli melalui proses magang memerlukan waktu cukup lama, apalagi bila pemagang ingin segera memperoleh pekerjaan yang diinginkan dengan segera.
Yang kedua, statis dan pengaruh lingkungan. Bila dalam mengikuti kegiatan magang aspek kurang dalam kondisif, sikap pemagang akan statis, bahkan mereka akan memperoleh pengalaman belajar dan bekerja yang kurang baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.